wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada rekan sejawat Bapak Ibu Guru kelas 1 yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan aksi nyata saya budaya positif tugas dari modul 1.4. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata saya yang sudah saya lakukan di kelas, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif adalah memaknai konsep budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Berbagai pengalaman untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ya, budaya positif di sekolah ini berisi kebiasaan-kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak. Materi yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang disiplin positif, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pertama, disiplin positif. Makna kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi bukan sebagai apa yang dihargai. Lalu kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau percayai suatu tujuan yang mulia. Sekarang sebagai pendidik, saya mau bertanya, kira-kira motivasi apa yang mendasari tindakan kita sehari-hari dalam pembelajaran kelas atau dalam membudayakan disiplin positif? Apakah menghindari ketidaknyamanan? Apakah mendapatkan imbalan? Apakah untuk menjadi diri sendiri? Boleh dijawab dalam hati saja. Kira-kira motivasi apa yang sudah mendasari tindakan kita seorang ini ya? Apakah termasuk menghindari kenyamanan, ataukah karena ingin mendapatkan imbalan, ataukah memang untuk menjadi diri sendiri? Bila di sekolah tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan memberikan penghargaan menjadi karyawan terbaik, maka sering datang tepat waktu. Apakah akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Tetap. Bagus, berarti memang harus tetap ya. Jadi tanpa penghargaan, tanpa pujian, tetap harus datang tepat waktu. Apakah sudah seperti itu, teman-teman? Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, dan untuk menjadi diri sendiri, kira-kira motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Nomor 3. Diri sendiri. Ya, ini sudah ada yang Ini hukuman nih. Nah, sekarang materi tentang penghargaan, hukuman, dan konsekuensi. Coba, saya mau bertanya, boleh dijawab, boleh tidak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bisa. Kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapatkah meningkatkan disiplin anak? Tergantung. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Enggak. Oke. Nah, jadi bisa loh. identitasnya yang negatif, netral, dan positif. Jadi hukuman itu memberikan identitas yang negatif. Jadi sebagai guru kalau bisa kita tidak memberikan hukuman kepada anak ya. Kenapa lebih baik itu kita memberikan sikap yang positif dengan memberi solusi, yaitu sikap restitusi. Tapi sebelum itu kita berikan dulu konsekuensinya. Seperti itu ya. Jadi tidak baik memberikan hukuman, kita ganti saja hukuman itu menjadi konsekuensi yang harus dijalani siswa. Contohnya Apa sih Pak? ya. Jadi konsekuensinya misalnya kalau kita memberikan hukuman seperti tadi yang disampaikan Pak Nono, hukuman itu pasti akan membekas tidak baik pada diri anak karena dia merasa tertanam di dirinya hukuman-hukuman yang memberatkan dia. Tapi kalau kita dengan memberikan konsekuensi, dia tanggung jawab sendiri tanpa paksaan. Jadi karena dia sudah merasa memang konsekuensi yang harus saya jalani itu karena saya melanggar aturan. Jadi mereka dengan menjalaninya, meyakininya dengan percaya diri, dengan
tidak merasa terpaksa atau tidak merasa sakit hati, karena memang itu konsekuensi yang harus dia terima karena telah melanggar aturan. Lalu ada sikap restitusinya, sikap positifnya itu mencari solusi agar anak itu tidak merasa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah atau atas kesalahan yang dia perbuat. Jadi jangan memberikan hukuman, tapi konsekuensi dengan cara restitusi, yaitu mencari solusi. Nah, Robin kasih instruksi terus. Nah, coba di sini ada tindakan buruk yang suka kita lakukan, kira-kira hukuman atau konsekuensi tadi. Ya, yang pertama kira-kira mencatat suatu kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat, termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman ya, karena dia suruh mencatat, jadi tidak sesuai, dia kan datangnya terlambat. Datang terlambat, ada konsekuensinya apa? Dengan cara kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelasnya apa? Nanti saya akan sampaikan. Lalu, nah di sini, jadi untuk lari keliling lapangan itu termasuk lari keliling lapangan basket 2 kali karena penambatan sekolah ini kan tidak sesuai. Ini makanya dinamakan hukuman karena dia datang terlambat tapi kok disuruh lari gitu. Berarti tidak ada hubungannya, tidak ada keluarganya dengan lari. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini kan tidak ada hubungannya, makanya ini disebut hukuman bukan konsekuensi. Lalu mengganti kertas tugas teman yang salah dicoret-coret. Nah, ini mengganti kertas teman yang sudah coret-coret. Ini termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan kertas. Jadi dia mencoret-coret buku temannya, dia harus konsekuensinya harus mengganti buku teman yang sudah dicoret-coret itu. Jadi meja tuh ya. Lalu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Karena konsekuensinya ke sekolah memakai sepatu hitam ya. Sepatu hitam kenapa? Sepatu putih kenapa? Karena kesepakatan kelasnya memakai sepatu hitam seragamnya, bukan sepatu warna-warni. Jadi karena dia tidak memakai sepatu hitam, maka dia akan Ngiri, mendapat. itu pasti. Nah ya, nah jadi sini dihukum oleh penghargaan. Jadi kadang kita salah ya, kadang kita menghukum itu agar anak patuh, tapi sebenarnya hukuman tidak membuat anak patuh ya. Pengaruh jangka karena akan mempengaruhi dalam jangka pendek saja, karena jangka pendek. Lalu penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, jadi memberikan penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan juga tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi mereka merasa melakukan itu karena ingin mendapatkan penghargaan saja, maksudnya seperti itu. Jadi tidak bukan dari dasar dirinya sendiri, keinginan sendiri untuk mencapai tujuan sesuai dengan sesuai dengan Besok nggak ada hukuman. Lalu keyakinan kelas dia ya. Jadi untuk itu agar disiplin positif dapat terlaksana dengan baik di kelas, kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Dan baik dari kelas 1 sampai kelas 6 kita membuat keyakinan kelas yang harus disepakati oleh semua siswa. Jadi nanti saat mereka membuat kesalahan tidak perlu dihukum, mereka sudah tahu konsekuensinya apa dengan melanggar keyakinan kelas itu. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena dengan keyakinan kelas anak-anak lebih bertanggung jawab mengetahui apa konsekuensinya ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm seperti itu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Takut ditilang. Nah, itu dia, karena itu disebut hukuman. Jadi mereka Konsekuensi peraturan. Iya, jadi kadang-kadang mereka ada yang melakukan, ada yang tetap memakai helm, ada juga yang melanggar ya. Makanya dengan membuat keyakinan diri sendiri, konsekuensinya nanti dia berpikir, oh iya ya, aku kan kalau tidak pakai helm pasti nanti akan membahayakan diriku sendiri. Itu keyakinan dalam dirinya. Makanya harus tahu anak-anak harus memiliki keyakinan diri dengan konsekuensinya. Ada undang-undang dengan peraturan. Lalu untuk mendukung motivasi kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan seperti itu. Jadi dengan membuat keyakinan lebih menggerakkan diri sendiri daripada mengikuti peraturan yang telah diberikan. Lalu, nah ini mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Coba kita lihat di sini. Ada aku datang tepat waktu. Jagalah kebersihan ruang kelas, saling menyayangi dan menghormati, belajar dengan tertib. Lalu kelompok duanya tidak datang terlambat, membuang sampah di tempat sampah, hormatilah guru dan dilarang berisik. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru yang termasuk keyakinan kelas yang mana? Yang itu. ini atau surat? Ya, itu. Kiri atau kanan? Kiri. Yang keyakinan kelas. Oke ya.
Sesuai Ayo, waktu. Bapak, yang mana Bapak keyakinan kelas menurut Bapak? Sesuai waktu, jangan tepat waktu. Ya, berarti sebelah kiri apa kanan ya tadi ibu-ibu, Bapak? Kiri. Kiri. Jadi keyakinan Kiri, kelas kiri. itu dari penulisan kalimatnya saja berbeda. Jadi tidak mendoktrin seperti peraturan, berarti aturan. Jadi lebih baik kita membuat keyakinan kelas itu lebih bersifat diterima dan merasa lebih manusiawi lah istilahnya, jangan seolah-olah Keyakinan harus kelas itu ini harus itu. diketahui Jadi orang. kadang-kadang kalau peraturan justru gampang sering dilanggarnya, tapi kalau Orang tua keyakinan nggak kelas, tahu. insya Allah anak-anak sudah meyakini diri Gimana? sendiri dan berbuatnya Oh. sesuai dengan seperti hatinya. Ada Jadi tanda kelas. insya Allah tidak akan melanggar. Besok Nah, dipotong keyakinan ya. kelas bersifat Pas, abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Jadi membuat keyakinan kelasnya juga nanti kita serahkan kepada anak-anak murid. Jadi tidak kita yang menentukan, tidak kita yang mengatur. Jadi kita sepakati ini sama anak-anak, ayo kita buat kesepakatan kelas kita apa yang harus kita sepakati, tapi harus ada konsekuensinya. Jadi anak-anak yang membuat, anak-anak harus tahu konsekuensinya apa. Jadi jangan sampai dilanggar karena itu kan anak sendiri yang buat, bukan guru yang mengatur, bukan guru yang membuat. Itu keyakinannya. Jadi seperti ini contoh yang saya buat. Bertanggung jawab. Nah di sini ada keyakinan kelas yang pernah saya buat, yaitu saya minta anak-anak menuliskan sendiri kira-kira keyakinan kelas apa yang mau diterapkan di kelas kita. Nah ini sudah berdasarkan kesepakatan, akhirnya kesepakatan kelas yang di kelas 1 itu ada jaga kebersihan ruang kelas kita. Jadi anak-anak menyadar dengan keyakinan itu mereka tahu jadi selalu. Jadi ada siapa ini yang kemarin menuliskan menjaga kebersihan kelas kita? Nah, saya Bu. Nah berarti kamu juga bertanggung jawab karena kamu sendiri yang membuat, bukan guru yang membuat. Jadi anak-anak menyepakati harus setuju nggak? Kita ambil yang ini setuju. Berarti anak-anak setuju itu kita ambil. Jadi lalu saling menyayangi. Jadi nah di kelas itu kan suka anak-anak suka pada berantem. Biasalah apalagi kelas 1. Nah dengan membuat keyakinan kelas ini, insya Allah anak-anak mengurangi sering-sering berantemnya. Nanti lama-lama juga terbiasa karena kesepakatan yang sudah dibuat harus saling menyayangi, jadi tidak boleh berantem. Jadi kalau dilanggar konsekuensinya apa? Berarti tidak ada yang mau bermain dengan dia lagi seperti itu. Itu contoh sederhana saja. Lalu materi selanjutnya tentang posisi kontrol. Nah kita sebagai guru kira-kira kita ini berada di posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat orang yang merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer dari hal-hal yang telah kita lakukan di kelas pada siswa peserta didik kita? Nah, misalnya ada siswa yang berbuat salah, misalnya guru berbuat menghardik atau menunjuk atau menyalahkan, itu berarti kita sebagai penghukum. Nah kalau bisa jangan sebagai penghukum ya, kalau bisa kita cukup sebagai teman atau manajer ya, atau pemantau. Kita hindari sebagai penghukum, karena penghukum itu pasti akan selalu membekas di hati anak-anak dan tidak akan mudah lupa. Gitu pasti ingat aku pernah dihukum, jadi itu kurang baik. Lebih bagus kita sebagai teman dengan cara berkata ayolah ibu tahu kita juga pasti pernah berbuat salah gitu. Sama-sama berbuat salah, lebih baik untuk itu kita perbaiki kesalahan kita. Apa konsekuensinya? Kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan kita kemarin apakah sudah kita menerapkan seperti itu. Jadi kita jangan langsung menghardik atau memarahi siswa. Lalu posisi kontrol sini adalah yang tadi, apakah kita sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai teman, ataukah sebagai pemantau atau sebagai manajer. Jika kita sebagai sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, pasti kita mengeluarkan kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu datang terlambat, atau kamu tidak pernah benar melakukannya, seperti tidak pernah mengerjakan tugas dengan baik. Itu kita bicaranya kadang-kadang ya kita masih suka berbuat kesalahan seperti itu. Jadi lebih baik kita sebagai teman seperti ayolah lakukan demi bapak ibu kamu, demi ibu, demi diri kamu sendiri, selesaikan tugas kalian dengan baik, dengan benar. Itu lebih bagus ya. Lalu segitiga restitusi. Nah ini dia segitiga restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi
Jadi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter modikular. Jadi jika mereka membuat kesalahan dengan segitiga restitusi, insya Allah mereka akan memperbaikinya kesalahan itu tanpa unsur paksaan. Seperti misalnya jika berbuat salah kita harus menstabilkan identitas dulu. Misalnya pas kita manggil anak itu seperti tadi anak, kita panggil anak itu, kita ajak bicara, jangan langsung menyalahkan, kamu tadi ngapain, kenapa kamu membuat nangis teman kamu, apa tidak itu. Pertama kita harus menstabilkan identitas dulu. Kita bilang setiap orang pasti pernah berbuat salah, dan kamu satu-satunya orang yang pernah berbuat salah. Lalu ada validitas kebutuhannya dulu. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Coba katakan alasannya kenapa kamu berbuat kesalahan seperti itu. Nanti anak akhirnya kan bercerita. Nah, lalu menyampaikan keyakinannya bagaimana atau menanyakan keyakinannya. Kan kita sudah membuat keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sesuai pandangan kamu itu, apakah sudah tepat dengan keyakinan kelas kamu? Nah, jika tidak tepat, mari sama-sama kamu perbaiki ya, kira-kira kesalahan kamu di mana, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kamu. Jika tidak sesuai, kira-kira apa konsekuensi yang harus kamu lakukan? Gitu. Setelah hal baru apa yang mengubah paradigma saya dari kejadian tersebut, maka kita harus merubah pemikiran kita dalam mendidik anak kita. Jika berbuat kesalahan jangan langsung diberi hukuman, ya. Atas apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, terus saya senang sekali sehingga banyak ilmu baru yang selama ini saya menyadari. Akhirnya banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan terhadap anak didik saya. Jadi saya harus merubah pengajaran saya kepada peserta didik saya sesuai dengan keyakinan kelas yang berubah, sesuai dengan budaya positif yang telah diajarkan pada modul 1.4 ini. Lalu peran amang apa yang telah saya lakukan selama ini? Peran amang yang selama ini saya lakukan yang masih ada yang banyak harus saya perbaiki, saya benahi. Bagaimana cara mendidik, menuntun siswa agar lebih baik lagi, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Saya akan menjadi amang yang seperti apa setelah mengikuti desiminasi ini. Tentunya menjadi seorang pendidik yang baik, yang selalu menciptakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Seperti itu. Terima kasih. Saya rasa sampai di sini saja aksi nyata modul 1.4 yang saya bisa berikan atau sampaikan kepada rekan-rekan guru sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada saran atau masukan, silakan. Saya sediakan waktu jika saya bisa, saya akan bantu, akan menjawab. Mohon saran dan masukannya dari teman-teman yang kurang tepat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.